Hampa, kuedarkan pandangan keluar kaca mobil, menopang kepala yang terasa berat dan semakin sakit. Malam telah larut, hilir mudik kendaraan pun sudah semakin surut. Tapi tetap saja, ada beberapa anak muda yang memilih duduk bergerombol di pinggir jalan daripada menghabiskan waktu di rumah merebahkan badan. Hampir jam 10 malam, tapi kami masih harus menempuh separuh lagi perjalanan. Mungkin menjelang dini hari, roda mobil ini baru akan berhenti bekerja mengikuti arahan sang empu. Mas, untuk terakhir kali, tolong antarkan kami selepas sholat isya. Tawarku pada Mas Brian, sebagai pinta terakhir padanya. Bukan untuk menunda, atau berharap Mas akan memperbaiki semua. Bahkan, sebenarnya aku pun sudah tak lagi ingin berpijak lebih lama. Tapi, ada dua hati yang beranjak senja di sana. Dua wajah tua yang mungkin akan berkerut kecewa. Dua keping hati yang mungkin saja akan patah tak bersisa. Sepasang suami istri yang selalu mendukung apapun keputusan putri semata wayangnya. Satu window telah kucipta, senyum mereka tetap terjaga. Erat mendekap prahara, meski telah lama kurasa. Dan kini, apa yang terjadi? Aku harus kembali, bukan untuk berkunjung layaknya yang selalu kulakukan. Bukan pula bermaksud singgah sementara. Tapi aku hadir untuk pulang, dan tak lagi pergi. Entah dengan cara apa akan kukatakan semua ini. Menjelaskan tentang Bahtera yang selalu kukabarkan bahagia. Menceritakan tentang kondisi sang putri yang kini telah tertolak sebagai seorang istri. Dulu, kulangkahkan kaki meninggalkan mereka dengan senyum mereka merekah. Menatap masa depan cerah bersama lelaki pilihan hati. Namun, kini aku hadir bersama mimpi yang telah mati. Amalia, ayo, ajak Mas Brian memintaku keluar dari mobil. Namun, aku bergeming, kembali terisak dalam tangis memilukan. Bukan meratapi kehancuran, tapi lebih pada ketidakmampuan melihat kepedihan kedua orang terkasih. Sebentar Mas, lirihku tanpa suara. Tersenduh, keras kuperas deras air mata. Biarlah mengering, karena aku pun ingin menemui mereka dengan senyum bahagia. Amalia, panggil lelaki yang kini telah berstatus sebagai mantan suami itu tak sabar. Memintaku segera bangkit, mengikuti langkah tegasnya. Tentang risalah hati, apakah masih utuh ia memilikinya? Perpisahan ini, mengapa tak terlihat menyakiti bagian dalam dadanya? Apakah benar hanya karena aku tak sesuai dengan standarnya? Atau ada maksud lain yang mengokohkan keinginannya? Entahlah. Aku tak mengerti mengapa Rangga itu masih mampu tegak berdiri. Melangkah cepat berirama teratur. Assalamualaikum. Ketukku pelan. Tak ingin mengejutkan mereka yang mungkin telah terlelap dalam tidur malam. Assalamualaikum. Seruku kembali sedikit lebih keras. Namun nihil. Sepertinya mereka sedang benar-benar terlelap dalam tidur. Bapak, panggilku Parau. Putrimu kembali. Lirihku pilu jauh di kedalaman hati. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam.
bersama dengan lampu yang menyala temaram. Nampak sedikit tirai tersingkap sebelum akhirnya yakin membuka pintu depan. Kalian, tugas Bapak, tertegun heran. Iya Pak, maaf kami datang malam-malam. Ucapku gemetar, nyaris tak terdengar. Sungguh, kusangka aku sudah cukup tegar berdiri berhadapan dengan beliau. Namun faktanya, rahang ini terlipat lunglai tak berdaya. Kupikir mata ini telah mengering tadi. Tapi ternyata ia masih mampu deras mengurai tak terbendung. Tak bisakah aku sekuat Mas Brian yang masih mampu tersenyum simpul di hadapan Bapak? Tidak apa-apa, masuklah, ajak ibu yang sedari tadi nampak terkesiap bingung sebelum akhirnya memilih menuntun sang putri hangat. Ah, Ibu, kau selalu menyambut putrimu dengan cara seperti ini. Tak pernah menepis, meski aku hadir membawa bara api. Nah, ayo, ajak ibu. Erat mengaitkan lengan. Lunglai, kuikuti derap senjanya. Tetap melangkah tegas, meski aku pun tahu hati itu tengah merana. Kamu sudah makan, nak? Tanya ibu setelah kupastikan agam beristirahat nyaman di pembaringan. Tanpa menjawab, aku hanya mampu menggeleng pelan. Entah kapan terakhir perut ini terisi. Bahkan tak lagi bisa kurasakan lapar meski raga ini telah melemah. Makan dulu ya, biar ibu ambilkan. Tawarnya, bangkit tanpa menunggu persetujuan. Bu, panggilku, menghentikan derap langkah kakinya. Iya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku harus pulang seperti ini. Lirihku tertunduk melipat rahang. Andai bisa terus berpura-pura baik-baik saja, maka aku akan memilih untuk melakukannya. Tapi keadaan memaksa lain. Aku harus kembali dalam kondisi paling memprihatinkan. Kamu tak salah, nak. Ini rumahmu. Kamu bisa pulang kapanpun itu. Berhambur, tak lagi mampu kutekan pilu. Memeluk erat wanita yang dulu telah menjadi perantara kehadiranku. Kamu baik-baik saja kan? Tanya ibu, lekat menatap bersama embun di sudut netra. Tidak, Bu. Aku tidak baik-baik saja. Aku sudah berusaha sangat keras untuk mempertahankan pernikahan ini. Tapi tak bisa, Bu. Mas Brian memutuskan untuk berhenti, mengantarkan aku kembali pada kalian. Biarlah. Bila Brian sudah berkata seperti itu, artinya dia memang sudah tak lagi menginginkan dirimu. Meski tak mudah, tapi kembali pada kami adalah pilihan terbaik, nak. Aku sudah berusaha sangat keras, Bu. Menjalankan peran sebagai seorang istri, juga ibu dari anakku. Tapi Mas Brian tak mau mengerti. Sampai hati berlaku seperti ini. Apakah aku memang terlihat seburuk itu, Bu? Hingga keberadaanku sebagai seorang istri harus tertolak seperti ini. Jangan kau salahkan dirimu, nak. Menyandang status itu memang tak mudah. Bukan hanya lelah. Seringkali sebagai perempuan kita pun dituntut untuk selalu mengalah. Ikhlas dan sabar itu adalah kuncinya. Tetap bersyukur itu adalah penguat dalam rumah tangga. Namun bila semua sudah dilakukan, tapi seorang suami tetap ingin perpisahan, tak ada yang bisa kita lakukan.
karena ucapannya adalah mutlak meski hanya sebatas candaan. Ujar Ibu lembut mengelus punggungku. Hanya pertengkaran kecil, Bu. Masalah sepele. Tapi entah mengapa Mas Brian tega mengucap kalimat itu. Aku sudah bersujud, memohon di kakinya. Tapi tetap saja tak mampu meruntuhkan keputusannya. Ucapku terjeda oleh isak pilu. Aku harus bagaimana lagi, Bu? 8 tahun tak lelah aku mengabdi. Santun melayani dengan penuh keikhlasan. Namun, kini apa yang kudapatkan? Jangankan kasih, sekedar ucapan terima kasih pun tak sudi ia berikan. Apakah aku seburuk itu, Bu? Apakah putrimu ini memang sehina itu? Hingga harus dibuang seperti ini, cercaku menggila. Istighfar, nak. Sebut asma Allah, tandas Ibu terisak. Kamu tidak sendirian, ada kami. Bila memang suamimu sudah tak lagi menginginkan, maka ingatlah ada kami yang akan selalu menerima kehadiranmu. Penuh kasih, tanpa tepi. Ibu, lirihku tergugu. Saat ini mungkin akan menjadi masa tersulitmu, nak. Tapi kami akan selalu ada bersamamu dan mendukungmu. Percayalah, waktu akan menyembuhkan luka dan sakitmu. Insya Allah. Tapi bagaimana dengan Agam, Bu? Dia masih sangat kecil dan sangat dekat dengan Mas Brian. Bagaimana jika esok dia bertanya tentang kami yang tak lagi duduk bersama? Tentang kami yang tinggal terpisah. Tentang kami yang tak lagi bercanda ria. Anak ini masih sangat lugu. Belum mengerti arti sebuah perpisahan. Dengan cara seperti apa harus kujelaskan semuanya? Suatu saat, Agam pasti akan mengerti, nak. Langitkan namanya. Kamu ingatkan. Doa seorang ibu mustajab bagi putranya. Pasrahkan pada Allah. Biarkan segalanya berlalu sesuai dengan ketentuannya. Ucap Ibu yakin menatap sang cucu lembut bersamaku.